Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Putri Suparman dari tingkat 2B, jurusan D3 Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang jamban sehat. Diharapkan dengan diadakannya penyuluhan ini, masyarakat mampu mengetahui dan memahami tentang jamban sehat. Berikut adalah penjelasan dan pemaparan materinya. Baik, kita mulai dari yang pertama. Apa itu jamban sehat? Jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri dari tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa atau tanpa leher angsa yang sering disebut juga dengan cemplung yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran air untuk membersihkannya. Jadi dapat diketahui bahwa jamban sehat merupakan fasilitas yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, di mana kebersihannya akan tergantung pada kita selaku pengguna dalam pembersihan dan perawatan di setiap harinya. Nah, untuk yang kedua, apa sih jenis-jenis dari jamban sehat? Yang pertama adalah jamban cemplung. Jamban yang penampungannya berupa lubang yang berfungsi menyimpan dan meresapkan cairan kotoran atau tinja ke dalam tanah dan mengendapkan kotoran ke dasar lubang. Nah, untuk yang kedua ada jamban tangki septik atau leher angsa. Jamban berbentuk leher angsa yang penampungannya berupa tangki septik kedap air yang berfungsi sebagai wadah proses penguraian atau dekomposisi kotoran manusia yang dilengkapi dengan resapannya. Kemudian yang ketiga ada kakus bor. Jamban ini merupakan jamban yang tempat penampungan kotorannya dibuat dengan menggunakan bor. Bor yang digunakan adalah bor tangan yang disebut bor Aunger dengan diameter 30-40 cm. Untuk selanjutnya, apa saja ciri-ciri dari jamban sehat? Yang pertama adalah tidak mencemari air. Saat menggali tanah untuk lubang kotoran, usahakan agar dasar lubang kotoran tidak mencapai permukaan air tanah maksimum. Jika keadaan terpaksa, dinding dan dasar lubang kotoran harus dipadatkan dengan tanah liat atau diplester. Selanjutnya adalah kita tidak boleh mencemari permukaan tanah, di mana kita tidak boleh membuang air besar atau buang air kecil seperti di kebun, di selokan, dekat mata air, di lingkungan sekitar, karena itu menyebabkan permukaan tanah menjadi tercemar. Nah, yang selanjutnya adalah bebas dari serangga, di mana kita harus selalu menutup penampungan air sehingga tidak ada nyamuk ataupun serangga lain yang berkembang biak di sana yang dapat menularkan penyakit kepada orang yang memakai jamban tersebut. Kemudian, tidak menimbulkan bau atau ketidaknyamanan, di mana kita apabila setelah menggunakan jamban harus menutup kembali agar kita terhindar dari rasa tidak nyaman dan bau. Yang selanjutnya adalah aman untuk dipakai pengguna. Nah, keamanan ini harus kita perhatikan apabila menggunakan jamban, sehingga kita terhindar dari bahaya. Selanjutnya adalah mudah dibersihkan dan tidak menimbulkan gangguan bagi pemakainya. Dan yang terakhir, tidak menimbulkan pandangan yang kurang sopan, di mana jamban harus ditutup setelah digunakan atau dalam pembangunannya jamban dibuat tertutup. Nah, yang selanjutnya apa sih manfaat dari jamban sehat? Yang pertama adalah tidak mengotori permukaan dan air tanah yang dikelilingi oleh jamban tersebut. Kemudian tidak mengotori air permukaan di sekitarnya. Kotoran yang tidak terjangkau oleh serangga, terutama lalat dan kecoa dan binatang-binatang lainnya. Kemudian tidak menimbulkan bau dan mudah digunakan serta dipelihara. Sederhana dan murah dan dapat diterima oleh pemakainya. Jadi jamban itu akan lebih baik jika digunakan dengan benar, dan kita juga sebagai pengguna harus efektif dalam pemeliharaan dan perawatan jamban agar tetap bersih dan sehat. Ada juga akibat dari jamban yang tidak sehat. Yang pertama adalah mengotori lingkungan. Yang kedua, mencemari air, menimbulkan bau tidak sedap, dan merusak pemandangan serta menimbulkan penyakit. Nah, adapun cara untuk memelihara jamban. Yang pertama adalah pastikan lantai jamban selalu bersih dan tidak ada genangan air. Kemudian bersihkan jamban secara teratur sehingga ruangan jamban dalam keadaan bersih. Di dalam jamban tidak ada kotoran yang terlihat. Kemudian tidak ada serangga serta tersedia alat pembersih. Di
Bila ada kerusakan, segera diperbaiki, pakai karbol saat membersihkan lantai, dan jangan membuang kotoran yang tidak mudah larut ke dalam air, misalnya plastik, karena itu akan menghambat pembuangan dan saluran akan tersumbat sehingga nanti kotorannya akan keluar dan susah untuk dibersihkan. Kesimpulannya adalah bahwa jamban sehat merupakan fasilitas yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita harus membersihkan dan merawat jamban agar tidak menularkan penyakit. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.